Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang elektromagnetik. Seperti yang kita telah ketahui bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat membawa energi. Salah satu bentuk dari gelombang itu adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak perlu medium dalam perambatannya. Contohnya yang sudah Anda ketahui yaitu cahaya. Dari pembahasan sebelumnya yang sudah Anda pelajari tentang medan magnet, diketahui bahwa perubahan dari medan magnet itu menghasilkan medan listrik. Itu dikemukakan oleh Faraday, sehingga keluarlah hukum Faraday. Kemudian ada seorang fisikawan bernama James Clerk Maxwell. Maka dia berpendapat bahwa, kebalikan dari Faraday ya, dari perubahan medan listrik juga bisa menghasilkan medan magnet yang arahnya saling tegak lurus. Kalau dimodelkan seperti ini. Di sini terlihat di sumbu Y ini ya, di sumbu Y yang warna biru nih, ini adalah gelombang dari medan listrik. Oke, kemudian ini yang warna merah nih, di sumbu Z gitu ya, itu adalah bentuk dari gelombang medan magnetnya. Mereka saling tegak lurus. Dari sini terlihat bahwa gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang transversal. Arah rambatnya di sini terlihat dia ke arah sumbu X positif. Maxwell ini terkenal dari 4 persamaannya. Ini 4 persamaannya ya. Yang sebenarnya ini didasari dari hukum-hukum yang sudah ada, yaitu hukum Faraday, kemudian hukum Ampere juga yang persamaan yang dia buat sendiri dari hasil analisisnya. Yang sangat menakjubkannya adalah ketika di zaman Maxwell masih hidup, fisika itu masih di ranah fisika klasik, di mana masih berkiblat kepada Newtonian ya, jadi hukum-hukum Newton. Pada masa itu masih terjadi perdebatan apakah cahaya itu merambat pada sesuatu atau tidak. Seperti yang kita ketahui, ada hipotesis ether, di mana ether katanya adalah medium perambatan cahaya. Walaupun ternyata setelah dibuktikan dari percobaan Michelson and Morley bahwa tidak ada yang namanya ether. Namun, Michelson dan Morley itu percobaannya setelah Maxwell sudah meninggal, artinya persamaannya sudah ada, tapi ternyata terbukti bahwa cahaya itu adalah merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi, ini sangat spektakuler ya, bahwa di saat fisikanya masih fisika klasik, ternyata Maxwell ini persamaannya bisa digunakan pada atau bisa dibuktikan pada fisika modern. Dari sini gelombang elektromagnetik itu merupakan perambatan medan listrik simbolnya E dan medan magnet simbolnya B ke segala arah secara periodik yang arahnya saling tegak lurus dengan kecepatan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, di mana ini adalah kecepatan cahaya. Bisa diperoleh dari persamaan 1 per akar epsilon 0 kali mu 0 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ingat lagi ya, di pembahasan dulu tentang medan magnet, medan listrik, bahwa epsilon 0 adalah permisivitas ruang hampa, kemudian mu 0 itu permeabilitas ruang hampa. Ini berhubungan dengan medan listrik, dan ini berhubungan dengan medan magnet. Karena bentuknya seperti ini ya, bentuk bisa grafik sinus, bisa grafik kosinus kan ya, bentuk seperti ini, maka persamaan gelombang elektromagnetiknya kita buat seperti ini. E sama dengan E maksimum cos Kx min omega T. K ini bilangan gelombang, omega ini adalah frekuensinya ya, frekuensi sudutnya. Minus ini hanya menunjukkan arah, bahwa arahnya menuju X positif. Sedangkan B pun sama, persamaan seperti ini, B maksimum cos Kx min omega T. Di mana hubungannya E dibandingkan dengan B itu sama dengan E maksimum per B maksimum sama dengan C. Ingat lagi bahwa C ini adalah kecepatan cahaya. Dari sana, sifat-sifat gelombang elektromagnetik adalah seperti ini. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Gelombang tersebut merupakan gelombang transversal. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, juga polarisasi.
tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan. Kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Contoh soal, suatu gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi 20 MHz dan merambat di dalam ruang hampa pada arah sumbu X positif ini. Jika di suatu titik gelombang elektromagnetik tersebut memiliki medan listrik maksimum sebesar 600 Newton per Coulomb dan arahnya searah sumbu Y, tentukan panjang gelombang dan nilai medan magnet maksimumnya. Oke, diketahui frekuensinya 20 MHz. Mega itu 10 pangkat 6, karena di sini 20, jadi 2 dikali 10 pangkat 7 Hz. Medan listrik maksimumnya 600 Newton per Coulomb, sama dengan 6 dikali 10 pangkat 2. Ditanya adalah panjang gelombang, lambda, dan nilai medan magnet maksimum B maksimum. Yang A, ingat lagi nih di persamaan gelombangnya waktu di kelas 11, C itu sama dengan lambda dikali F. Ini kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Maka lambda sama dengan C per F. Kita masukkan nilai C-nya. Kita masukkan nilai F-nya. Ingat ya, nilai C itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kita coret. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 7 berarti kan 10 ya. 8 dikurangi 7 kan 1. 10 pangkat 1, 10. 3 dibagi 2, 1,5 dikali 10 jadi 15 meter. Yang B, kita tahu persamaannya di sini bahwa E maksimum dibagi B maksimum sama dengan C. Sehingga B maksimum adalah E maksimum dibagi C. Masukkan nilai E maksimumnya, bagi dengan C. Oke, 10 pangkat 2 dibagi 10 per 8 adalah 10 pangkat 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Itulah nilai medan magnet maksimumnya. 2 dikali 10 per 6 Tesla. Energi gelombang elektromagnetik. Kita lihat di sini bahwa arah rambatnya ke sumbu X positif ya. Kalau kita bikin vektornya, ini adalah vektor medan listrik ke arah sumbu Y positif. Ini vektor medan magnet B ini ya ke arah sumbu Z positif. Maka ada sebuah vektor yang menunjukkan arah rambat. Simbolnya S, itulah yang disebut dengan vektor pointing atau pointing vektor. Apa itu vektor pointing? Yang simbolnya S, definisinya adalah vektor yang menyatakan laju aliran gelombang elektromagnetik, di mana ingat lagi ketika gelombang merambat itu membawa energi. Persamaannya S sama dengan 1 per mu 0 E cross B dikali B, seperti itu ya. Besarnya ini persamaannya E sama dengan E dikali B per mu 0. Karena kita tahu hubungan persamaan E per B adalah C, maka persamaan ini kalau kita ubah ya, kita ubah nilai E-nya, kita ubah nilai B-nya, nanti bisa persamaan seperti ini atau seperti ini. Gunakan sesuai dengan yang diketahui pada soal nantinya. Ini rata-ratanya itu sama dengan intensitas dari gelombang elektromagnetik, di mana intensitas itu persamaannya daya dibagi luas permukaan. Luas permukaannya kan kita anggap seperti bola ya. Luas permukaan bola kan 4 pi r kuadrat. Maka kita bisa juga hubungkan nanti persamaannya menjadi E maksimum dikali B maksimum per 2 mu 0. Karena kita tahu persamaan E maksimum per 2 maksimum sama dengan C, maka nanti ini kalau kita ubah-ubah di sini, kita substitusikan, bisa dihasilkan I-nya itu seperti ini ya, atau seperti ini. Gunakan sesuai dengan kebutuhan pada soal. Dan ini adalah keterangannya. Contoh soal, suatu bola lampu listrik 40 watt dayanya, memiliki efisiensi 5%. Jadi dia mengubah energi listrik menjadi cahaya. Tentukan besar medan magnet pada suatu titik sejauh 20 cm di lampu. Diketahui, daya lampunya 40 watt. Efisiensinya 5% atau 0,05. Maka daya yang menjadi cahayanya ya, dari listrik itu menjadi cahaya itu efisiensinya dikalikan daya lampunya. Efisiensinya itu 0,05 dikali 40. Itulah daya rata-ratanya yang dihasilkan dari daya cahaya tersebut. Hasilnya 2 watt. Kemudian, titik sejauh 20 cm artinya R-nya 20 cm ubah ke meter, 0,2 meter. Yang ditanya adalah medan magnet maksimum. Kita jawab, B maksimum itu adalah E maksimum per C. C-nya kita sudah tahu nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Tapi E maksimum belum tahu, maka kita cari dulu dari persamaan yang tadi bahwa I itu P rata-rata per 4 pi r kuadrat dan I juga E maksimum kuadrat per 2 mu 0 kali C. Dari sini kita gabungkan seperti ini ya. Kita kali silang. Oke, kita kali silang nih ke sana.
Kita bagi. Ini jadi 2 ya. Kita masukkan nilai-nilainya. μ0 itu 4pi kali 10⁻⁷. C-nya 3 kali 10⁻⁸. P rata-ratanya 2 watt. 2pi dikali 0,2 dikuadratkan. Dicoret jadi 2 dikali 3 dikali 2. Oke, jadi 12, 10⁻⁷, 10⁻8 itu 10 kali 12 itu 10. 0,2 kuadrat 0,04. 120 dibagi 0,04 itu 3000, akar 3000 54,8. Baru kita masukkan ke sini. 54,8 dibagi 3 kali 10⁻8, hasilnya 1,83 dikali 10⁻⁷ Tesla. Spektrum gelombang elektromagnet. Bahwa gelombang elektromagnet itu terdiri dari spektrumnya ya. Gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ingat lagi, di sinar tampak itu terdiri dari me, ji, ku, hi, bi, niu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kita bisa lihat bagian atas ini menyatakan dari panjang gelombangnya. Ini bisa kita lihat untuk radio, panjang gelombangnya di daerah 10⁻3, sedangkan frekuensinya 10⁻4. Ini skala perkiraan panjang gelombang itu sebuah bangunan. Kemudian di gelombang mikro itu 10⁻2 itu ada manusia, ada kupu-kupu ya, skala perkiraan panjang gelombangnya. Ini frekuensinya di sini 10⁻8. Kemudian inframerah juga ada di sini, kisaran 10⁻5 panjang gelombangnya dalam meter. Sinar tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma, dan ini merupakan frekuensinya. Seperti yang telah diketahui bahwa energi itu sebanding dengan frekuensinya. Karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka energi pun berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Artinya apa? Semakin ke kanan, energi dan frekuensi semakin besar. Namun panjang gelombang semakin kecil. Terlihat nih. Tuh, ini panjang gelombang semakin kecil. Sedangkan frekuensi semakin besar, lihat pangkatnya tuh. Artinya, sinar gamma memiliki energi yang terbesar dibandingkan spektrum yang lain. Antara inframerah dengan gelombang radio, energinya lebih besar yang inframerah. Warna merah dengan warna biru, maka energinya lebih besar yang warna biru. Makanya di kompor itu si api biru. Kenapa nggak si api merah? Ya karena kan warna biru energinya lebih besar. Kebalikannya, kalau ke kiri, energi dan frekuensi semakin kecil dan panjang gelombangnya yang semakin besar. Ini adalah foto dari Heinrich Rudolf Hertz. Nah, Hertz inilah orang pertama yang berhasil mendemonstrasikan keberadaan gelombang elektromagnetik dengan membuat alat yang dapat menghasilkan gelombang radio. Atas usahanya ini, Hertz ini diberi gelar kehormatan berupa penempatan nama belakangnya sebagai Satuan Internasional untuk Besaran Frekuensi. Ini adalah foto dari Wilhelm Conrad Rontgen. Dia ini fisikawan dari Jerman yang tidak sengaja dia menemukan sinar yang tidak tahu namanya, maka dia sebut saja si X, makanya namanya sinar X, yang sangat bermanfaat sekali di bidang kedokteran. Ini adalah foto pertama yang dihasilkan oleh si Rontgen menggunakan sinar X ya. Ini foto dari jari istrinya. Ini bukan keanehan dalam jari istrinya ya, tapi ini adalah cincin kawinnya. Penemuan-penemuan spektrum gelombang elektromagnetik ini setelah dari persamaan gelombang Maxwell didapatkan. Walaupun Maxwell-nya sudah meninggal, tapi apa yang dia kerjakan kemudian dikembangkan dan akhirnya menghasilkan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk sekarang ya. Dengan adanya pengetahuan gelombang elektromagnetik, kita bisa menonton YouTube, kita bisa menggunakan handphone, kita bisa internetan. Terima kasih Maxwell.